Halo guys, nah kali ini aku mau konten lagi setelah 13 hari nggak konten kan. Nah kalian ada yang kangen sama aku nggak? Nah jadi gini, aku mau bikin konten yang tentang cerita horor. Tapi kalau ada yang cerita horornya tuh benar-benar epic dan terunik, aku bakalan balesin gitu. Nah jadi gini, cerita horornya itu adalah aku mau ceritain tentang kerajaan zaman dahulu yang namanya tuh Anne Boleyn. Nah, Anne Boleyn ini adalah istri kedua dari Henry ke-8. Anne Boleyn itu adalah dayangnya si Catherine of Aragon. Nah, Catherine of Aragon ini kan udah cerai nih sama si Raja Henry ke-8. Nah, Anne Boleyn ini itu dia tuh jadi Ratu Inggris Ratu Inggris kedua setelah Catherine of Aragon. Nah, jadi Ratu Inggris kedua ini memiliki tabiat yang baik, terus harmonis gitu loh. Dan katanya si Anne Boleyn itu adalah pelakor, cuman aku nggak tahu ya gitu. Katanya sih ada yang bilang gitu. Nah, jadi dulunya itu si Anne Boleyn itu dia kan nikah dong sama raja, dan dia itu dijadiin namanya Ratu Inggris pertama. Nah, karena Anne Boleyn ini kan sudah 2 kali nih dia keguguran. Nah, tahun pertama itu adalah 1533, dia keguguran pertama kali. Itu keguguran setelah dia itu bilang kalau Catherine of Aragon itu keguguran. Jadi dia tuh kayak dikutuk gitu lah guys, jadinya dia kayak keguguran. Abis itu yang kedua di tahun 1534 apa 1535 itu dia keguguran lagi, dan syukurnya di kehamilan yang ketiga kalinya dia nggak keguguran, jadi dia bisa melahirkan putri pertama yang dinama Elizabeth I. Nah, jadi si Anne Boleyn itu dia itu pernah difitnah, bukan pernah sih, dia tuh pada tahun 1536 Jane Seymour ini dayangnya si Anne Boleyn memfitnah kepada raja bahwa di tahun itu ya, bahwa gitu garis bawahi, bahwa Anne Boleyn itu telah berselingkuh guys. Anne Boleyn di situ berpikiran bahwa dia itu dilakukan sidang sebanyak 2 kali guys. Jadi sidang pertama dia dilakukannya itu secara keseluruhan ya, kayak bener gak sih dia tuh ada hubungan incest nih sama anggota musik saat itu yang terkenal dengan Raja Henry ke-8. Sama dia tuh katanya melakukan hubungan incest dengan my brother-nya mungkin ya, gitu loh. Nah, saat itu Anne Boleyn yang di situ saat dia itu kayak sudah tahu dirinya tuh sudah bakal mati, Anne Boleyn tuh di situ kaget karena apa? Hubungan atau bisa dibilang incest atau penuduhannya yang dilakukan itu adalah sangat tidak benar. Karena apa? Anne Boleyn itu kan jadinya dia terpaksa mati dong karena dia tuh dituduh lah melakukan hubungan incest. Anne Boleyn di situ tuh sangat kecewa gitu loh, kenapa sih dia tuh bisa dituduh padahal dia sendiri tidak melakukan. Dan lantas Jane Seymour itu istilahnya bilanglah ke Raja Henry ke-8 bahwa selain hubungan incest juga dengan keluarganya, dia juga dituduh melakukan ilmu sihir, yang dimana di kala itu memang dia sendiri melakukan ilmu sihir kepada kerajaan gitu. Dan Anne Boleyn tuh di situ tuh sedih guys, karena dia tuh udah difitnah mana-mana, udah difitnah katanya dia itu melakukan hubungan incest sama keluarganya sendiri, udah difitnah bahwa dia selingkuh selama rajanya keluar kota, udah difitnah karena dia itu katanya melakukan ilmu sihir yang ternyata sebenarnya dia tidak melakukan guys. Dari penuduhan itu dia tidak melakukan sebenarnya, tapi dia dituduh dan dia pun terkena eksekusi mati, alias kepalanya tuh dipenggal guys gitu loh. Nah, pada saat itu Anne Boleyn itu kan dia itu dikurung nih. Selama dikurung tuh dia depresi karena dia melihat George Boleyn dan 5 orang lainnya itu dieksekusi pada tahun 18 Mei 1536. Saat itu Anne Boleyn itu melihat adiknya sendiri itu dieksekusi mati ya, karena katanya adiknya sendirilah yang katanya ada hubungan incest sama dia gitu loh.
Adiknya dua mati dan di tepat tahun 19 Mei 1536 dan Anne Boleyn pun dinyatakan meninggal dipenggal hari itu juga. Semua warga itu pada sedih kan, karena ya Anne Boleyn itu meninggal gitu loh, dan dipenggal maksudnya gitu loh guys di hari itu. Dan katanya kalau soal harta dan warisan itu mereka dapat, keluarganya Anne Boleyn, tapi berselang selama 3 tahun ibunya Anne Boleyn itu meninggal dunia dengan cara gantung diri karena melihat anak-anaknya itu, dia tidak kuat gitu loh melihat kematian dua putra dan putrinya di 2 tahun yang berlalu gitu. Nah, Anne Boleyn ini merupakan putri kedua dari orang tuanya, dan John Boleyn itu adalah putra ketiga. Jadi Anne Boleyn itu ada 3 bersaudara. Yang pertama ada Mary Boleyn atau Mary I itu adalah kakaknya Mary Boleyn, kakaknya Anne Boleyn. Anne Boleyn ini lahir pada tahun 1501, kakaknya lahir pada tahun 1499. Adiknya John Boleyn itu lahir pada tahun 1503 apa 04, maaf kalau salah ya. Habis itu Anne Boleyn itu meninggal saat dia berusia 35 tahun guys. Bayangin ya guys, dia meninggal di usia yang mana seharusnya tuh saat itu tuh dia masih aktif-aktifnya tuh bekerja kan, karena dia kan jadi ratu, sedang aktif-aktifnya bekerja, dapat hubungan yang tidak enak, dikasih tahu oleh fitnah-fitnahan itu kan kayak sakit ya gitu kan. Tapi ya udahlah, karena namanya juga kerajaan. Jadi dari ceritanya Anne Boleyn tuh kita bisa simpulin bahwa jangan sesekali menuduh seseorang jika seseorang itu tidak melakukannya. Karena bisa saja kalau kita menuduh seseorang, kita nggak tahu dia punya dendam apa. Dan oke, lanjut kita akan bahas. Nah, tepat setelah kematiannya Anne Boleyn, George Boleyn, orang tuanya depresi karena walaupun orang tuanya menerima hartanya dari Anne Boleyn dan George Boleyn, tapi tetap itu berlangsung selama 3 tahun. Tepat pada tahun 15, kalau nggak salah 1540 atau 1542, orang tuanya yang bernama siapa ya, kita sebutin aja namanya si A ini, ibunya dari Anne Boleyn ini kan, itu meninggal dunia dengan cara gantung diri guys. Ya dia gantung diri tuh karena dia merasa bahwa dia itu trauma dengan kematian seorang putra dan seorang putrinya yang tewasnya tuh dengan cara dipenggal. Jadi dia tuh kayak memiliki trauma gitu loh, biarpun udah mendapatkan harta warisan dari anaknya tersebut, dari kematian anaknya tersebut. Nah, tepat setelah 2 tahun berselang, ayahnya pun meninggal dunia karena ayahnya tuh juga berpikiran bahwa dia juga tidak kuat menerima harta sebanyak itu, dan ayahnya pun dinyatakan meninggal dunia tepat setelah ibunya sudah meninggal dunia gitu. Nah, yang tersisa itu adalah Mary Boleyn, kakaknya itu. Nah, kakaknya tuh menghabiskan waktu sendirian guys, sambil menikmati hartanya karena kakaknya tuh ngerasa kayak adiknya tuh udah meninggal, adik kedua, adik ketiganya sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, dan ya kakaknya ini juga kan ngerasanya kayak sedih gitu loh, karena ya semua anggota keluarganya dia sudah meninggal dan tersisalah dia. Nah, saat itu dia tuh berpikir bahwa gimana ya caranya gitu loh biar dia itu tidak meninggal duluan, karena dia tahu keluarganya dia sudah meninggal kan gitu. Nah, abis itu katanya sampai sekarang selama 489 tahun lamanya si Anne Boleyn ini meninggal, ya kan, semua keluarga ini meninggal di zaman itu, banyak yang mengatakan bahwa Anne Boleyn itu masih bergentayangan. Kita bahas secara faktanya yuk. Yang pertama, kalau setahu aku, arwah yang gentayangan itu biasanya arwah yang dulunya mungkin dia masih punya masalah gitu di dalam dunia yang tidak terselesaikan, seperti Anne Boleyn. Kita bayangin deh, Anne Boleyn itu menikah pada umur 30 tahun dan meninggal pada saat usianya dia 35 tahun saat itu. Berarti dia selama 35 tahun itu dia menyimpan semua permasalahannya itu sendiri kan. Apalagi dia itu sudah dinobatkan menjadi Ratu Inggris pertama di kerajaan King Henry ke-8, ya kan.
Terus dia juga walaupun dia gemar bermain gitar, bermain apapun, itu kan hanya hobinya saja ya guys ya. Tapi kita kan nggak tahu masalah yang di pikirannya dia tuh seperti apa saat itu. Jadi menurut aku wajar sih kalau orang yang meninggal itu bergentayangan, itu wajar. Karena apa? Arwahnya masih tidak terima di sana gitu guys. Karena setahu aku kalau orang yang meninggalnya di umur di bawah 70 tahun ya, itu pasti arwahnya gentayangan guys, karena dia tidak akan tenang di alam sana kecuali dia itu matinya itu dengan apa ya, dengan tulus gitu loh, baru dia bisa keterima di sana. Dan inilah doanya En Bolen sebelum dia meninggal. Dia doanya gini, ya Tuhan Yesus Kristus, tolonglah anakku Elizabeth pertama untuk menjadi ratu penerus atau penerus terakhir dinasti Tudor. Selang beberapa tahun kemudian Mary I menjadi yang namanya Ratu Inggris kan. Nah, Mary I itu menikah pada saat umurnya 39 tahun dan meninggal pada saat umurnya 42 tahun. Nah, si Mary I itu kan selama menikah dia tidak dapat berhubungan badan ya, karena kan dia itu bekerjanya tuh di kerajaan dong terus. Dan Elizabeth pun menjadi bisa dibilang masanya golden age atau golden emas gitu kan, karena dia itu saat itu sudah di masanya golden emas sampai berusia 69 tahun dan dia berjanji tidak menikah seumur hidup. Jadi dia benar-benar kayak situasinya itu di kerajaan aja, karena dia tahu ayahnya sendiri itu menginginkan pewaris laki-laki untuk menaiki, ya bisa dibilang menaiki tahta selanjutnya. Dan itu pun berhasil dipatahkan oleh Elizabeth I hingga kematiannya dia pada saat usianya 69 tahun guys. Kalau menurut aku ya, aku belajar dari cerita itu bahwa jangan pernah meremehkan ke seseorang, sekalipun seseorang itu dia sudah ratu, dia sudah rakyat, jangan. Karena bisa aja ada pewaris tahtanya yang lebih tanda kutip bisa membawa dia ke masa emas gitu loh nantinya, ya kan? Dan yang kedua, jangan pernah memfitnah orang, karena kita nggak tahu orang itu, kadang orang yang sudah mati saja bisa dendam, apalagi orang yang masih hidup kan. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian menuduh seseorang tanpa adanya bukti, please jangan dilakuin. Jadi kalau bisa cari tahu dulu sih penyebabnya itu kenapa si A begini-begini gitu, si atau si B begini-gini kenapa gitu loh. Cari tahu penyebabnya. Dan kalau bisa ya, kalian itu jangan seperti Jane Seymour yang hanya tahu dari omongan-omongan saja tapi tidak tahu faktanya. Dan sekarang terbukti kan balas dendamnya Anne Boleyn itu sudah selesai karena anaknya dia sudah menjadi pewaris tahta terakhir deh dari kerajaan. Dan ya udah, dari cerita itu kita belajar banyak hal dan kita harus ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan buat kalian semua, tolong sekali lagi aku tekanin, jangan main hakim sendiri dan jangan dengerin omongan orang yang enggak-enggak bagi kita semua, biar diri kita tuh makin sehat, makin refreshing lah gitu loh. Dan oke, kita tutup juga dengan cerita hari ini tentang Anne Boleyn dan keluarganya. Cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih untuk yang udah nonton. Dan oke, bye-bye semuanya.